Saat ini kita mengikuti prosesi acara wisuda Tahfiz Quran Rumah Tahfiz Jannatul Ma'wa di Simaraso. Acara berjalan cukup meriah, ramai, dan semarak. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, ternyata Rumah Tahfiz Jannatul Ma'wa ini pertama sekali digagas oleh Bapak Kolonel Dr. Andus Suherman Magister Sains. Ini adalah acara wisuda yang kedua yang diikuti sebanyak 72 orang santri yang akan diwisuda. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nagari Simaraso yang berada di Kecamatan Mugaso ini termasuk nagari yang sukses secara mandiri dan dengan semangat gotong royong, kebersamaan serta persaudaraan mengadakan acara wisuda tahfiz kedua Rumah Tahfiz Jannatul Ma'wa Simaraso Baso. Dan ini adalah baru yang pertama sekali di Sumatera Barat, di mana masyarakat satu nagari mengadakan acara perayaan wisuda tahfiz secara meriah dan semarak. Dengan kata lain, Simaraso sukses melakukan acara Barale Gadang. Para wisuda Rumah Tahfiz Jannatul Ma'wa diarak keliling kampung dengan berbagai atraksi kesenian. Dan acara ini masyarakat bisa menikmati kuliner Minang sepuasnya secara gratis. Sampai rusak ada jusara usah dinangga tenggangna karijan sampai rusak lahir jobatin kami sarapkan kehadapan ini dengan marah lahir jobatin kami dari luar untuk sementara waktu karena berhubung kondisi wabah COVID-19 belum berakhir di negara ataupun di negara kita. Lagi kami beritahukan pada seluruh warisan wisudawan-wisudawati يا ربنا لك الحمد كما ينبغي اللهم باركنا على ذكرك وذكرك atau yang mewakili yang kita hormati ketua dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang kita hormati ketua dan anggota DPRD Kabupaten Agam, yang kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam, yang kita hormati Bapak Camat Baso, yang kita hormati
Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso, yang kita hormati Wana Nagari Cimaraso, Bamus Nagari Cimaraso, seluruh lembaga yang ada di Nagari Cimaraso. Generasi muda untuk penerus pesan. Dan tak lupa kami sampaikan dan menghormati seluruh orang tua dari peserta TAPIS yang telah berhasil membimbing dan mendidik anak kita dan memotivasi anak kita di tempat lokal dari Masjid Sabar, Muslim, Sunani, dan generasi penerus nanti adalah generasi yang beriman sadoyo di Nagari Cimaraso. Baik yang laki-laki, baik yang penerus. Sehingga tak ada lagi dari sehabis tadi koko, tak ada yang kalapo buat kuat cara beda malam lagi. Ya, tak ada oleh musajiwa. Saya kalau lama 2 menit ya, dicatat ya. Dengan tidak menyebutkan secara satu persatu nama, pangkat, jabatan, titel dan sebagainya, izinkan saya menghormatan yang setinggi-tingginya kita yang hadir di dalam masjid ini. Nah, jadi tidak baca penghormatannya Pak. Tidak dipakai nama jabatan, penghormatan setinggi-tingginya kepada kita yang hadir pada siang yang menggagas awalnya kali ini diskusi via telepon rumah TAPIS di Cimaraso ini yang telah melahirkan santri-santriwan yang wisuda pada siang hari ini. Saya satu usul, saya diskusi sama Pak Kemenak tadi, 2 hari ya, tolong dibikinkan sertifikat anak-anak wisuda seperti yang di Parabahan 1, 2, 3 sampai 5 ya. Baik ya, mohon Pak Kemenak nanti tanda. Marilah kita lakukan penyebutan apabila kita pihak yang dibutuhkan. Demikian, mohon maaf dan lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kesempatan ini izinkan kami menyampaikan secara singkat jalannya Rumah TAPIS Janatul Ma'wah. Operasional Rumah TAPIS Janatul Ma'wah ini dimulai pada bulan April 2018, tepatnya pada tanggal 24 April. Pada mulanya Rumah TAPIS ini terdiri dari 4 kelas, yaitu masjid-masjid yang ada di Nagari Cimaraso dengan jumlah murid sebanyak 210 dengan guru 9 orang. 20 ada bantuan dari PAS Kabupaten Agam dan dari pemerintah Kabupaten Agam sampai sekarang. Namun demikian, untuk dana operasional sampai sekarang 75% masih dari donatur. Yang 75% itu 90% adalah dari rantau. Bapak Dr. Elsandra Eka Putra, SPD MSI, disilakan. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana 'alal nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Itu adalah nama salah satu surga. Maka kita berdoa kepada Allah semoga anak-anak kita dan orang tuanya semuanya nanti masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah
Alhamdulillah di Agam sudah berdiri 173 rumah tahfiz. Ini informasi dari Bapak Kemenak Agam. Itu membuktikan bahwasanya semboyan yang sejak dulu disampaikan oleh teman kita, yaitu Minangkabau ini adalah adat dasari syarat bahasa kita Allah, kita sudah terapkan di Agam dengan adanya rumah-rumah tahfiz ini. Rumah tahfiz ini memang berbeda Bapak Ibu dengan TPQ, dengan MDTA. Karena TPQ atau MDTA itu baru belajar membaca Al-Quran. Di sini anak-anak kita sudah belajar tahfiz, menghafal Al-Quran. Anak-anak Bapak sudah berapa hafalnya Al-Quran? Berapa juz? Berapa juz? 20. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin wa ja'alnahu sami'an. Selamat kepada siapa namanya? Mana Sri Wahyuni? Saya kasih dia. Ini memang berhasil rumah tahfiz Jannatul Ma'wa. Ini baru yang 5 juz. Belakang. Oh iya. Selanjutnya, Revel Anggraini, anak dari Bapak Eldirep dan Ibu Anda, persembahkanlah hafalan-hafalan selanjutnya untuk orang tua yang akan mengantarkan sebuah kebahagiaan di surga kelak. Berbanggalah Bapak dan Ibu memiliki anak-anak yang bisa menjadi penghafal Al-Quran. Mahkota yang sederhana saat ini akan menjadi mahkota yang luar biasa di surga kelak. Sayang hilangkanlah, indahkan mungkin kasih sayang terjalin yang baru itu. Hati